Sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu nih teman-teman. Nama gua Daniel Ganjil Silaban. Nama gua Kafiza Ketolenha. Nah teman-teman, di episode kali ini kita bakalan bahas tentang globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak penjelajah yang nemuin peta kuno? Dimana letak Batas-batas negaranya samar-samar, bahasanya campur aduk, dan petunjuknya penuh teka-teki. Nah, kalian tahu gak sih kalau itulah yang dunia yang kita sebut sekarang sebagai globalisasi. Dulu kita berpikir globalisasi itu cuma soal ekonomi atau juga teknologi. Tapi sebenarnya globalisasi itu jauh lebih daripada itu. Ini adalah sebuah petualangan besar, sebuah perjalanan di mana kita semua tanpa sadar sedang mencari sesuatu yang berharga, yaitu identitas kita sendiri. Dalam episode kali ini, kita akan berpetualang menyusun peta globalisasi ini. Kita menangkap misteri di baliknya, lebih dari sekedar itu. Kita akan menjelajah budaya-budaya yang telah tertukar. Mari kita mulai dari titik awal di peta kita. Apa sih sebenarnya peta globalisasi itu? Bayangkan, dulu untuk tahu informasi, kabar dari negara lain butuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sekarang, dalam hitungan detik, kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia ini. Barang-barang dari luar negeri juga mudah kita dapatkan. Ini semua adalah bagian dari globalisasi. Tapi globalisasi bukan hanya soal kecepatan informasi atau perkembangan teknologi ataupun apa yang ada, melainkan adalah era di mana ide, budaya, bahkan masalah bisa menyebar dengan sangat cepat melintasi berbagai negara. Globalisasi juga adalah proses mendunia, di mana interkoneksi antar negara dan masyarakat semakin intens. Ini bukan tentang ekonomi, tapi juga budaya, politik, dan teknologi. Batas geografis seolah tak lagi relevan. Nah, benar banget. Jadi, globalisasi itu bukan tentang integrasi dan interaksi yang semakin kuat antar negara. Ibaratnya kita semua sekarang tinggal di satu desa global yang besar. Tapi apa iya semua tetangga di desa ini akur? Itu yang akan kita cari tahu. Peta kita sekarang membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang menarik. Persimpangan budaya. Di peta ini, kita mungkin menemukan jejak-jejak budaya yang tertukar. Sushi ada di mana-mana. K-pop menginvasi dunia. Dan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Lalu, di mana identitas kita sekarang sebagai bangsa Indonesia? Di satu sisi, globalisasi membuka jendela dunia. Kita bisa belajar dari budaya lain, mengadopsi hal-hal baik, dan bahkan memperkenalkan budaya kita ke kancah internasional. Lihat saja batik yang kini mendunia atau rendang yang sudah banyak diakui oleh negara lain sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Ini adalah sisi dari positifnya globalisasi. Tapi di sisi lain, gempuran budaya asing yang masif juga bisa menggerus nilai-nilai tradisional kita. Gaya hidup konsumtif, individualisme, atau bahkan tren busana yang tidak sesuai dengan norma kita bisa dengan mudah masuk dan mempengaruhi generasi muda. Di Bogor ini anak-anak sangat keras mengenal tari-tari kreasi, jaipong, sisingaan, dan bahkan permainan tradisional seperti congklak. Globalisasi itu bagus, tapi jangan sampai kita lupa akar selama kita hidup. Pesan yang sangat penting nih, bagaimana kita bisa menikmati keragaman dunia tanpa kehilangan jati diri.
ini adalah tantangan besar di era globalisasi. Perjalanan kita berlanjut ke sebuah pasar global yang ramai. Di sini kita bisa menemukan barang apa saja yang sebelumnya kita belum pernah ketahui apa aja. Hanya dengan sekali klik di ponsel kita, tapi ada harga yang harus dibayar dari kemudahan ini. Dampak ekonomi globalisasi ini sangat terasa. Di satu sisi, kita punya banyak pilihan produk dengan harga yang kompetitif. Perusahaan-perusahaan besar bisa menjangkau pasar yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Namun, di sisi lain persaingan yang ketat ini seringkali memastikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Produk impor yang lebih murah membanjiri pasar membuat produk lokal sulit bersaing meskipun kualitasnya mungkin lebih baik dari produk biasa. Seorang UMKM dari Bogor membuat tas dari enceng gondok. Kualitasnya bagus, ramah lingkungan, tapi kadang kalah saing sama tas impor yang harganya jauh lebih murah. Kita harus kreatif, cari pasar yang menghargai keunikan produk kita. Kisah seperti ini banyak yang kita temui. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang globalisasi untuk UMKM kita tanpa harus mengorbankan keberlangsungan mereka? Ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, inovasi dari pelaku usaha, dan kesadaran dari berbagai konsumen kita sendiri. Peta kita sekarang membawa kita ke sebuah labirin informasi yang tak berujung. Kita bisa menemukan apa saja di internet, dari berita terbaru, tutorial memasak, sampai dari konspirasi paling aneh. Tapi kita juga bisa tersesat dalam samudra data ini. Globalisasi informasi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi kita terbatas ke pengetahuan. Kita bisa belajar apa saja dan di mana saja dari globalisasi. Ini adalah yang luar biasa untuk pendidikan dan perkembangan diri kita sendiri. Namun, di sisi lain, kita juga dibanjiri oleh berita palsu atau hoax, propaganda, dan informasi yang menyesatkan. Tanpa filter dan kemampuan berpikir kritis, kita bisa dengan mudah terpengaruh dan bahkan menyebarkan informasi yang salah. Seorang pakar literasi digital adalah kunci utama di era ini. Kita harus belajar memverifikasi informasi, mencari sumber yang tepat, dan tidak mudah terpercaya dalam menyebarkan berita-berita yang judulnya sensasional. Berpikir kritis itu wajib, tapi bukan pilihan. Penting sekali untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas. Jangan sampai kita menjadi korban atau bahkan penyebar hoax. Mari kita gunakan kekuatan informasi untuk hal-hal yang positif dan membangun. Setelah melewati berbagai tantangan di peta globalisasi ini, akhirnya kita menemukan harta karun sejati. Pemahaman bahwa globalisasi bukan berarti kita harus menjadi sama. Justru ini adalah kesempatan untuk merayakan perbedaan dan menemukan kekuatan dalam identitas kita. Kita tidak bisa menghindari dari globalisasi, tapi kita bisa menghadapinya dengan bijak. Bagaimana caranya? Pertama, cari produk lokal tapi jangan menutup diri dari inovasi asing. Kedua, belajar bahasa asing tapi jangan melupakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita. Ketiga, manfaatkan teknologi dan informasi untuk hal positif, tapi jangan sampai kecanduan dan terjerumus ke hal negatif. Keempat, jaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kita, tapi tetap terbuka terhadap perubahan dan ide-ide yang membangun.
Contoh konkret kontribusi positif untuk generasi muda, menggunakan media sosial untuk tujuan baik alih-alih untuk memberikan tren-tren positif yang mempengaruhi sesuatu menjadi lebih untung atau lebih baik. Mendukung UMKM lokal dengan cara kreatif, misalnya jika teman kita punya sesuatu yang bisa kita jual, kerajinan tangan, kita bisa membantu menjualkannya dan memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berkarya, seperti ikut kursus online tentang coding, desain grafis, atau digital marketing. Menjadi konsumen informasi yang cerdas, misalnya biasanya diri kita untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya daripada berita hoax. Semoga dengan contoh-contoh yang lebih konkret ini menjadi lebih jelas dan mudah dipahami serta dapat menginspirasi pendengar. Nah, itu dia perjalanan kita di peta globalisasi ini. Semoga perbincangan ini memberi pencerahan dan inspirasi bagi kita semua untuk menghadapi dunia yang terus berubah ini. Globalisasi adalah sebuah petualangan yang tak ada habisnya. Kita semua adalah penjelajah di dalamnya. Mari kita jadikan petualangan ini bermakna dengan tetap berpegang pada identitas diri kita sendiri. Apa satu hal yang akan kamu lakukan untuk melestarikan budaya lokal di tengah globalisasi? Atau bagaimana caramu menjadi konsumen informasi yang cerdas? Bagikan pendapatmu atau jawabanmu di media sosial dengan hashtag petualangan globalisasi dan tag kami. Terima kasih sudah menemani petualangan kita dan mendengarkan podcast global tapi lokal hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman kalian dan nantikan episode selanjutnya karena akan lebih seru dan lebih hebat. Saya Daniel Gunjala Silaban. Saya Kafi Zakiatul Adha. Kita pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.